Bang Emon anak onasis pengen diculik segala. Astagfirullah ya. Aduh Tuhan. Ya lu brewok semua lo. Awas lo. Halo lur. Apa kabarnya Brody? Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Mimin akan mengoceh lebih dari 15 menit untuk menghibur kalian semua melalui alur cerita film ini. Buah durian, buah kedondong. Wahai kaum rebahan, perhatiin alur film ini dong. Bukan Pandawalima namanya kalau tidak merekomendasikan film-film yang mungkin belum kalian tahu coy. Tapi di sini Mimin kasih alur ceritanya dulu sebelum kalian mendownload film fullnya. Saran dari Mimin, usahakan kalian menonton film ini menggunakan di atas resolusi 360 pixel ya Brody. Kenapa harus begitu? Supaya kalian dapat jelas melihat video ini, juga bisa fokus saat menonton alur cerita filmnya. Dan jangan di skip ya. Yuk tak usah lama-lama lagi, cus langsung saja kita mulai. Tahu nggak sih kalian bahwa salah satu film di negeri kita tercinta ini, film lawas atau film jadul Indonesia, pernah buat film dengan lokasi syuting di Amerika yang berjudul Olga dan Sepatu Roda, yang disutradarai oleh Nasri Cepi dan dirilis pada tahun 1991. Catatan si Boy 3. Di awal kisah kita berfokus dengan Boy dan Vera yang lagi ngobrol di atas motor. Boy bilang dia mau kuliah di Amerika atas perintah bokapnya. Vera sih setuju aja di sana sekolahnya, tapi di sana banyak godaannya. Boy bilang dia senang sekolah di sini, tapi Boy yang nggak mau kecewain bokapnya harus bagaimana lagi? Lalu Vera pun nangis. Soalnya kalau cowok yang sekolah di sana bisa ngaco dan firasat Vera ia bisa kehilangan si Boy. Boy bilang walaupun kita jauh ia selalu ingat Vera. Itu pun kalau nggak hujan. Di rumah Boy sedang ngobrol dengan bokapnya. Boy rasa sekolah di sini juga bagus pak. Gak usah lah pergi ke Amerika. Bokapnya bilang kamu di sana bisa lebih bagus Boy untuk pengalaman hidup kamu dan kamu bisa merasakan pahit getirnya hidup di negeri orang. Oke deh, Boy ikutin keinginan papa dan Boy akan melakukan yang terbaik. Ina pun adiknya Boy bertanya, "Pah, kalau Ina kapan, Pah?" Jawab papa, "Ina nanti. Kalau Boy selesai, kamu baru menyusul." Di tempat lain, Emon sedang asik nyuci mobil bokapnya. Datanglah Ina, ngagetin si Emon, karena Emon hari ini dapat giliran nyuci mobil. Mimin pun heran sih lihat si Emon nyuci mobil. Dia kan lebih baiknya masak daripada nyuci mobil. Soalnya agak sedikit lekong gitu loh. Emon lupa ternyata ada kuliah pagi. Ina janji dijemput Emon dan Emon masuk rumah. Keluarlah adik Emon, kemudian Ina bilang bahwa Boy mau kuliah di LA. Di lain tempat, ketika Boy sama Andi sedang latihan rally, Boy bilang ia mau sekolah di LA. Boy nitip jagain Ina adiknya Boy, dan Andi bilang, "Oke lah, kalau gua nggak lupa ya Boy," sambil ketawa. Di kamar Vera lagi ngelamun ditegur sama maminya. "Kenapa ngelamun Neng?" Vera bilang, "Gimana gak ngelamun Mam? Si Boy mau sekolah di LA, ntar dia kecentol cewek sono lagi." Kata maminya, "Cari wenu lain atuh kalau si Boy gak bisa dipercaya mah. Tuh, yang punya channel ini juga orang Bandung, Kasep, bager deh." Anjir. Kenapa Mimin jadi promosi? Canda guys, tapi gak apa-apa para cewek yang mau kenalan komen aja di bawah ya. Hai. Mamanya Vera bilang kamu harus realistis Vera. Boy cuma manusia biasa. Maminya terus tanya, "Ntar malam kita jadikan ke rumahnya si Boy?" Vera jawab, "Jadi Mam." Di rumah si Boy, ortu Vera dan ortu Boy ketemu dan mereka ngobrol bareng sambil ngopi. Tapi nggak ngudut dan bukan Amer cap orang tua ya Brody. Ternyata mereka merupakan kawan lama, sudah saling kenal dan pernah double date jalan waktu mudanya. Dan nyokapnya Vera nanya, "Si Boy berapa lama di Amerika?" Nyokapnya Boy jawab, "Paling juga 2 tahun di sana." Di lain ruangan, Emon lagi dikecengin sama si Kondi, cowoknya Ina. Karena Emon pengen sekolah di LA, takutnya diketawain sama orang Amerika. Dan Emon mengeluarkan kata-kata melas karena mau ditinggal si Boy. Besoknya, Boy take off menuju LA. Di rumah Vera, galau karena Boy sudah pergi. "Vera kangen," kata maminya. Mami kayak gak ngerasain muda aja. Mami mah muda-muda udah dinikahin sama si papi. Enak, masih muda, udah bisa adu mekanik ya. "Kamu pengen nikah, Ver?" Mami, kuliah aja belum beres. Zaman sekarang, anak cewek harus pinter, Mam. Biar gak dimainin sama cowok. Di tempat lain, di rumah si Emon, Emon lagi uring-uringan. Pengen kuliah juga di LA, bareng sama si Mas Boy. Si Emon bilang, kalau gak boleh dikuliahin di LA, Emon mau mogok kuliah. Mau jualan bensin campur aja, biar papinya tengsin. Bokap Emon pun takut akan ancaman Emon. Emon boleh kok ke LA, tapi bukan sekolah.
cuman untuk liburan, kata papahnya. Itu pun ada syaratnya. Nilai semester kamu harus bagus. Kalau enggak, kamu mau nangis 7 turunan pun atau 7 hari pun enggak akan papa ladenin. Emon jawab, tahlil kali sampai 7 hari. Swear, bapak janji. Pokoknya Emon mau kuliah di LA bareng sama Mas Boy. Kalau nggak boleh, Emon mau mogok kuliah aja. Mau jualan bensin campur biar papa thanksin. Emon sayang, papa bukannya tidak mau mengirimkan kamu. Bener nih ya, bensin campur ya. Nasi campur, warung Tegal ya. Oke. 7 hari 7 malam. Tahlilan kali ah. Betul, swear. Kamu pasti berangkat. Bener Pak? Ya, Pokoknya biar kata liburan juga nggak apa-apa, asal ketemu Mas Boy aja. Emon mau belajar mati-matian, weja. Dan Emonnya senang minta ampun. Dia bakal belajar dengan agresif, yang penting bisa ketemu sama si Boy. Sesampai di bandara LA, si Boy dijemput omnya. Terus mereka pergi untuk rumah omnya. Dan omnya itu yang mengurus perusahaan bokapnya si Boy yang ada di Amerika. Sesampai di rumah, semuanya sudah disiapin omnya. Dipanggil lah si Imbo yang mukanya bule tapi ngomongnya Jawa. Dan si Boy ketawa-ketawa heran. Kebalik ya, di rumah Vera malah pembantunya orang Jawa tapi ngomongnya Inggris. Di sini orang bule ngomongnya Jawa. kopi aja. Kopi neloro. Tek kok jauh gula ya? Enjin dong. Kenapa? Heran. Memang mengajarinya bahasa Jawa supaya seperti di negeri sendiri. Soalnya tante sudah tidak di sini lagi. Dan omnya dikasih rokok bentul 1 slop sama si Boy. Dimana rokok yang lagi tren pada zamannya. Karena di Amerika pasti nggak ada. Boy pun bilang, dia senang berada di rumah ini. Cuman dia sudah menyewa apartemen. Karena si Boy pengen hidup mandiri, omnya bilang, ntar kalau papa kamu tahu bagaimana? Boy bilang, bokap pasti mengerti kok om. Oke lah, apa boleh buat, om nggak bisa ngelarang kok. Apartemen Boy berlokasi di Santa Monica. Kemudian Boy telepon Vera, sungguh senangnya Vera ini. Boy bilang tinggal di Santa Monica, bukan di Beverly Hills. Kalau di rumah om, pasti nggak bebas. Awas, jangan kebanyakan ngeceng yang ada di sana, kata Vera. Vera senang sampai cengengesan karena habis ditelepon si Boy. Singkat cerita, Boy pun akhirnya mulai menjalani kehidupan di Amerika. Dan ia membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktivitasnya. Akhirnya si Boy beli Ferrari. Mobilnya keren banget, langsung beli Ferrari kayak mobil Mimin. Dan dia menikmati jalan-jalan yang ada di Amerika. Di lain tempat, Jeffrey pun pakai mobil sedang jalan-jalan dengan diiringi anak buahnya pakai moge. Dikisahkan, Emon ngegap Andi yang lagi berdua dengan Ina, dan Emon lagi ditukar si Boy untuk mata-matain Andi. Takutnya Andi sosor si Tina. Andi kan sosok spesialis adikmu Boy, kata si Emon. Dan Emon pun dikejar oleh si Andi karena ketahuan. Suatu malam di klub, Boy menikmati musik DJ sambil ngopi hitam ala Amerika. Pas Boy pulang, Boy digodain cewek bule. Ayo kita senang-senang, kita aneh-aneh. Boy nggak mau, malah dibilang banci sama tuh cewek. Terus dibilang fuck you. Cewek sonoma emang begitu. Pas di perempatan, si Boy dengar suara cewek teriak. Ternyata itu cewek yang mau diicip-icip alias diperkosa. Disampailah sama si Boy. Kemudian dipukul cowoknya dan cowoknya itu langsung pergi. Boy pun antar cewek itu pulang. Ternyata apartemennya sebelahan sama si apartemen si Boy. Dan Boy pun pergi. Besoknya Boy telepon Vera tapi nggak diangkat. Ketika Boy lanjutin sarapan, ada bel pintu bunyi dan ternyata itu cewek yang semalam. Disuruh masuklah oleh si Boy. Mereka pun ngobrol dan kenalan. Cewek itu namanya Sheila. Sheila mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang semalam. Sheila menebak, kamu orang Indonesia ya? Ya, kata si Boy. Dan Boy pun menebak, pasti kamu orang Filipina. Betul banget, kata si Sheila. Akhirnya mereka lanjut ngobrol di mobil. Karena satu universitas, kata Sheila, pasti kau ambil jurusan tata niaga. Karena banyak orang Indonesia ambil jurusan itu. Bener banget, kata si Boy. Dan Sheila sendiri ambil jurusan musik dan ia juga bekerja sebagai DJ. Sepulang kuliah, Boy dan Sheila lanjut ke tempat makan kaki lima. Sheila ketawa-ketawa minta maaf. Ternyata Sheila ini orang Indonesia juga, bukan orang Filipina asli. Maminya orang Padang dan bokapnya orang Filipina. Mereka pun ngobrol basa-basi ngalor ngidul sambil makan di pantai.
Mereka pun jalan-jalan sore. Ternyata Sheila ada hati sama si Boy. Sheila tanya, kamu udah punya cewek ya Boy? Boy bilang, sudah. Lalu kata Sheila, pasti dia cantik ya? Boy jawab, sama kok seperti kamu. Di lain tempat, Emon tagih janji bokapnya. Soalnya hasil ujian semesternya Emon nilainya gede-gede. Ya adalah segede pintu. Dan papanya bilang, oke, sesuai janji papa ke kamu. Emon pun seneng banget. Sama halnya dengan Pera yang minta liburan sama ortunya, yang pengen liburan ke Amrik. Dan di ACC lah sama papinya. Kemudian ada telepon dari Emon. Emon bilang dia mau liburan ke LA. Dan Pera pun menjawab, sama aku juga mau liburan ke sana. Lalu Pera mau mengajak bareng Emon berangkat ke Amriknya. Emon pun senang karena ia mungkin gak akan nyasar di sana. Pera ngajak minggu depan untuk berangkat. Dan Emon pun tanya ke bokapnya. Sampai 2 kali Emon tanya sama bokapnya. Dia dicuekin bokapnya. Yang ketiga kali Emon teriak, "Pa, minggu depan Emon udah bisa ke Amrik belum?" Adik sama nyokapnya bilang, "Jangan gitu dong Mon, bapakmu kan sakit jantung." Dijawab Pak Emon, "Katanya sakit liver." Habis bapak ditanya diem aja. Terus bokapnya jawab, "Jangankan minggu depan Mon, besok subuh pun kalau kamu mau bisa berangkat." Dan Emon pun lanjut teleponannya, bilang ke Mbak Vera, "Oke Mbak, capcus Cin, kita berangkat, cus." Pa, minggu depan Emon udah bisa pergi ke Amerika belum? Pa, udah ada doku belum minggu depan? Pa, minggu depan Emon udah bisa pergi ke Amerika apa belum? Aduh Emon, kamu nggak boleh gitu toh. Biarin, Papamu kan sakit jantung. katanya lever. Bahaya. Jangankan minggu depan. Besok subuh, kamu bisa berangkat. Ketika di rumah Sheila, pas Sheila simpen tas, jatuhlah tasnya. Dan di dalamnya ada kokain. Ternyata Sheila pecandu kokain. Boy pun bilang, "Kamu meracuni dirimu sendiri, Shel." "Saya kena kokain dari Jeffrey, Boy," kata Sheila. Boy pun suruh Sheila untuk jauhin kokain dan deketi cap orang tua. Di lain kisah, Ocha datengin si Endut yang lagi angkat besi. Kemudian Ocha bilang si Emon nyebarin gosip tuh bahwa kita pemasok cewek-cewek buat om-om yang mau dipuasin burung untanya. Ocha pun dan gengnya mau kasih pelajaran ke si Emon. Nanti suatu saat yang tepat untuk membalasnya. Di bandara, Vera dan keluarga sedang menunggu Emon. Emon pun datang dengan ortu dan kakek neneknya. Diledeklah sama si Candy. "Mon, lu mau ke Amrik apa mau gali sumur? Banyak benar bawaannya." Dan Emon pun pamit. Vera dan Emon pun take off menuju Amrik. Ketika Boy mau jemput Pera. Ketika Boy mau jemput Pera dan Emon ke bandara, mobil ada yang ngikutin. Emon dan Pera pun sampai, tapi si Boy belum aja muncul di bandara. Ketika Pera pergi mencari telepon umum, Emon dilatin sama polisi di sana yang hidungnya kabenaria. Kembali ke si Boy dan si Boy pun dipepet terus berhenti. Kemudian Boy berantem 2 lawan 1. Untungnya build si Boy udah jadi. Si Boy dengan silatnya bisa jungkir balikan orang Amerika dan Jeffrey lah yang mau menyuruh mereka. Si Boy pun pergi ke bandara. Emon pun dicandai sama Pak Pol. Lalu Pera datang dan panggil taksi. Setelah Pera dan Emon pergi, Boy datang ke bandara. Di tempat lain, Sheila sedang di KDRT-in sama si Jeffrey. Karena Sheila nggak mau pakai kokain yang lagi mau merubah seleranya ke cap orang tua. Emon dan Pera pun sudah sampai di apartemen si Boy. Terus si Boy nyusul dan ketemulah mereka. Saat mereka mau masuk, Sheila nangis memeluk si Boy. Ketika dilihat, mukanya Sheila babak belur. Pera diam saja saat itu. Saat Emon dan Boy obatin Sheila, si Boy keluar cari Pera, terus kasih penjelasan bahwa Boy cuma bantu dia agar tidak tergantung sama kokain. "Apa urusannya sama kamu?" jawab Pera. "Per, kita hidup gak harus selalu mementingkan diri sendiri. Kita harus buktikan hidup kita tuh bagian dari masyarakat. Malah kalau kamu bisa bantu dari kesulitan, nya itu lebih baik, Fer." Dan akhirnya Pera pun memeluk si Boy. Vera dan Boy pun jalan berdua. Emon malah disuruh nunggu Sheila. Ternyata Sheila bisa bahasa Indonesia. Kemudian ada telepon dari Jeffrey dan diangkat oleh Emon. "Sheila ada," kata Jeffrey, dan bilang Emon Sheila nggak ada. Si Jeffrey pun marah-marah. Kemudian Emon pun bilang, "Lu Jeffrey, lu yang dulu terkencing-kencing di pintas kendi kan?" Dan di rumah Emon pun bete sambil nonton TV pakai sarung, nunggu Pera dan Boy belum pulang-pulang. Akhirnya Boy dan Pera pun pulang.
Sambil bete, Emon menerima oleh-oleh dari Pera. Kemudian dilemparlah ular-ularan ke si Boy, dan akhirnya mereka pun pergi ke disko dan mengajak Sheila. Besoknya mereka jalan-jalan. Ketika Emon jalan berdua sama Sheila, mereka dicegat preman dan dipalak. Emon keluarin silat dan bule itu pun pergi ngeliat silatnya si Emon yang dikira lagi joget-joget dan agak sedikit gila. Lo maju lo. Belum tahu Emon Jawara Pamulang Indah nih. Gua beri jadi hotdog lo. Di pagi hari saat jogging, Emon ketinggalan dan Boy pun bilang, paling juga beli es krim. Ntar juga nongol sendiri dia. Rupanya Emon diculik oleh anak buahnya Jeffrey. Sampai-sampai Emon duduk di posisi VIP kendaraan penculik itu. Men, help! Help! Ya ampun, tolong dong, help! Help! Pada nggak ngerti help ya, tolong deh, tolong! Ya ampun, aduh! Ya ampun, memang Emon anak onasis pakai diculik segala. Astagfirullah ya, aduh Tuhan! Ya, lu brewok gue, Tuhan! Saat Boy sudah sampai rumah, Jeffrey telepon. Emon ada sama gue. Boy bilang, kalau anak itu kepocel aja, walaupun dikit, lu urusan sama gua, Jeff. Gampang Boy, kalau pengen Emon selamat, lu jauhin Sheila deh. Dan jangan mempengaruhi dia lagi buat doyan sama cap orang tua. Jeff, lu kira siapa? Kata si Boy. Lu jangan malu-maluin bangsa. Terserah, kata Jeffrey. Boy pun tanya, markas Jeffrey di mana, Sel? Saat mau dikerjain oleh bule-bule, Boy dan Vera datang. Akhirnya Jeffrey dan Boy pun duel 1 lawan 1. Anjir, by one eng. Saat Jeffrey udah mulai terjepit, dikeluarinlah pisau. Dan di saat yang tepat, Pak Pol datang. Untung aja bukan di India. Jadi gak telat tuh Pak Polnya datang. Waduh, kok malah ngomongin negara tetangga. Atas laporan Sheila, akhirnya Jeffrey dan gerombolannya ditangkap. Masuk Pak Eko, mantap kan Brody? Ketika mereka jalan berempat, semuanya sepakat untuk balik ke Indonesia. Sheila pun ingin ketemu mamanya yang udah lama gak jumpa. Singkat cerita, mereka sudah tiba di negeri tercinta Indonesia ini. Di rumah si Boy, Boy bilang ke bokapnya, ia ingin mandiri di sana dan saya ingin kerja. Dan keinginan si Boy pun didukung sama bokap dan nyokapnya. Di lain kisah, di tempat latihan rally, Emon datang ketemu semuanya. Dengan penampilan Emon yang berubah sepulang dari Amerika. Anjir, habis liburan tuh. Di sana Ocha beserta gengnya ngeliatin kelakuan si Emon. Dan mereka akan kerjain si Emon biar tahu rasa. Saat Boy dan Pera makan, mereka mau menjodohkan Sheila dengan Emon. Andri beserta Ina mau dikolengin juga. Saat Emon jogging pagi, dia sedang dipantau oleh Ocha dan gengnya. Ketika itu, Emon ketemu dengan musuhnya sejenis, alias musuh setabiatnya. Dan Emon pun balik kanan, lari terkencang-kencang. Kemudian Emon dicegat oleh Ocha dan gengnya. Ngaku nggak lu? Lu kan yang bilang gosip kita-kita supplier cewek-cewek nakal ke om-om. Kalau kagak ngaku, gue garas lu. Terus Emon dicekelan lah sama si gendut. Mau ditelanjangin. Dan Emon pun ancam mau bunuh diri. Dia mau nyebur. Kemudian Emon pun ngambang. Pura-pura mati gitu loh. Sontak Ocha beserta gengnya kemudian lari. Dan itu merupakan julus mempertahankan diri dari si Emon. Boy dan yang lainnya datangin Emon dan bilang ada urusan penting nih. Kita sepakat mau jodohin kamu sama Sheila. Lu mau gak Mon? Emon pun malu dan akhirnya Emon pun nyemplung lagi deh nyebur. Tamat. Gimana Brody film lawas ini? Catatan si Boy. Kalau kamu menyukai alur cerita film ini, pencetlah tombol subscribe dan juga lonceng ya. Dan jangan lupa komen ya Brody di bawah ini.